Shalom, selamat pagi buat setiap kita. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini, pagi ini adalah hari ke-21. Pastikan setiap kita ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah dan meninggikan Dia. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Kami mau menyembah Tuhan di hari ke-21 di bulan November ini. Kami mau datang kepadamu untuk kami menyembah Engkau. Kuduskan kami, layakan kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami boleh layak menyembah, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami dengan kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Biar kita berkata pagi hari ini bahwa Tuhan lebih dari segalanya dan kita merindukan Dia. Abba Bapa, Abba Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami panggil Engkau Abba Bapa. Engkau segalanya bagi kami. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku
luar biasa di hadapan Engkau, yang siap dibentuk oleh Tuhan, yang siap menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Malah kami semakin dekat, malah kami Tuhan menyembah Engkau, sebab hanya Tuhan yang ditinggikan, yang disembah, dimuliakan selama-lamanya. Hanya Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah, doa pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau lebih dari segalanya,
kerjakan dalam hidup kami. Itu yang akan membuat kami semakin bergelora di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang terus belajar mengingat segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu, setiap kami, untuk menjadi pribadi yang memiliki hati sebagai hamba. Itu yang Engkau cari dan kami belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap kami. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
cinta Dia. Pulihkan, bangkitkan setiap hati yang mencari Tuhan. Yesus, kami panggil namamu. Yesus, nama yang berkuasa. Yesus, nama yang ajaib. Bahwa setiap kami semakin mengenal Engkau, bahwa kami menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu, Tuhan. Biar yang terbaik kami berikan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyadari bahwa hidup kami berharga. Kami diciptakan Tuhan karena Tuhan mempunyai tujuan khusus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami belajar menyadari bahwa hidup kami biar terus dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan biarkan masalah yang ada membuat kami semakin jauh. Karena itu Tuhan, jika Tuhan menemukan setiap hati yang mulai hampa, tapi biarlah selama 21 hari ini yang sudah dijalani, hati kami mulai bergelora kembali, dan tujuan kami adalah Tuhan. Karena ketika tujuan kami adalah Tuhan, dengan sendirinya Engkau memperhatikan kami secara khusus. Mari Tuhan, pulihkan setiap anak-anak-Mu pagi ini, supaya suatu saat kami akan sama-sama masuk dalam kerajaan sorga dan mendapatkan mahkota daripada-Mu. Karena itulah tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan
kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sumbu lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkan.
tidak berterima kasih karena Dia masih menjaga yang kau sampai detik ini. Siap merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang terus membangkitkan kami, terlebih roh kami disegarkan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Shalom, damai sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Kita masuk di hari yang ke-21 dalam program Tinggal dalam Hadirat Tuhan. Acara ini dalam 30 hari di hadirat Tuhan, ternyata tidak terasa kita masuk di hari yang ke-21. Dan tentunya kita bahas dalam Mazmur pasal yang ke-21, Saudara. Di sana ada beberapa ayat, tapi saya bacakan buat kita di ayat yang kedua saja. Mazmur 21 ayat yang kedua. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegerangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini pemazmur berkata bahwa Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Selanjutnya dikatakan betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Betapa besar kegirangannya
kita mengerti, memahami arti dari sebuah kegerangan. Sebuah kegirangan yang begitu luar biasa. Betapa besar kegirangan yang dialami oleh raja. Karena apa, saudara? Karena kemenangan bukan dari siapa-siapa, bukan dari yang lain, tapi kemenangan itu dia menyadari bahwa hanya dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, setiap kita menginginkan sebuah keberhasilan, pasti saudara bukan berarti tanpa tantangan. Namun sekalipun seperti itu, saya percaya bahwa kita ini pasti menginginkan keberhasilan itu. Nah, tetapi menjadi pertanyaannya, apakah saudara pernah berpikir bahwa keberhasilan yang kita rindukan itu, atau keberhasilan yang kita inginkan itu, tidak selalu hanya didasarkan oleh kemampuan diri kita sendiri. Saya ulangi, saudara. Keberhasilan yang kita dapatkan itu tidak selalu bahwa itu karena kemampuan diri kita sendiri. Sebab banyak orang memiliki kemampuan tetapi tidak pernah sukses. Itu nyata, saudara. Dan kalaupun ada orang yang sukses karena kemampuannya, karena kerja kerasnya sendiri, tetapi setelah di puncak, dia justru dibebani oleh keberhasilan itu. Dia justru bukan senang tetapi dibebani. Dia bukan justru merasa bahagia dengan keberhasilan ketika dia di puncak karir. Tetapi itu, saudara, menjadi sebuah beban. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dampaknya tidak menjadi bagus. Justru dampaknya, saudara, menjadi sesuatu yang negatif. Katakanlah seseorang sudah berhasil sampai puncak karirnya, dia terkenal di mana-mana. Ternyata, saudara, setiap hari dia stres. Kenapa? Karena dia pikirkan segala hal. Dia pikirkan banyak orang. Jadi keberhasilan itu dia buat menjadi sebuah beban. Nah, saudara-saudara sekalian, seharusnya, saudara, bahwa ketika kita itu berhasil, keberhasilan itu menjadi sebuah kesenangan, menjadi sebuah kebahagiaan karena dicapai, bukan karena kemampuan diri sendiri. Tetapi sama seperti ayat tadi dikatakan, dia bergirang, dia bersuka cita karena kemenangan, keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara, apakah sikap yang harus kita miliki sehingga sukses itu kita peroleh dengan mantap, dengan permanen? Sikap apa yang harus kita miliki? Yang pertama, saudara, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Memiliki iman teguh kepada Tuhan. Ketika Daud ada di puncak kejayaannya, saudara, ia menyadari bahwa ia ada di sana bukan karena kemampuannya semata-mata. Catat baik-baik. Bukan karena kemampuannya semata-mata, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan. Hal itu bukan berarti tidak perlu berusaha,
tidak perlu kerja keras untuk berhasil, bukan. Tetapi Daud sadar bahwa kemampuannya menjadi berarti, menjadi sungguh bermanfaat karena dia percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia berhasil, bukan menjadi sebuah beban yang menyusahkan, bukan menjadi sebuah beban yang memberatkan hidupnya, dan bukan menjadi sebuah beban yang membuat dia stres. Seperti kebanyakan orang yang sukses dalam dunia ini. Tapi Daud, dia bergirang, dia bersuka cita. Karena dia sadar betul kesuksesannya itu berasal dari Tuhan. Ini yang menarik saudara-saudara sekalian. Nah, kalau saudara mencapai keberhasilan hidup, maka saudara harus sadari usaha dan kerja keras kita itu dibarengi dengan iman kepada Tuhan. Amin. Dibarengi dengan iman kepada Tuhan sehingga ketika saudara sukses, saudara benar-benar menikmati kesuksesan itu, bukan dengan terpaksa. Oleh karena itu belajarlah dari sejak kecil, dari sejak engkau belum dipakai Tuhan, dari sejak engkau baru memiliki karir yang sedang-sedang, sadarilah bahwa tanpa Tuhan engkau tidak bisa menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik saudara, harus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, sikap apa yang kita harus miliki supaya keberhasilan itu menjadi sebuah keberhasilan yang permanen, yang mantap, yang kita bisa nikmati. Yang kedua, menyadari bahwa sukses itu adalah karena anugerah, karena pemberian. Menyadari bahwa sukses itu adalah karena anugerah, itu penting. Saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam pemazmur, dalam kehidupan Daud. Sekalipun Daud memiliki senjata, sekalipun dia memiliki pasukan serta kecakapan untuk berperang, tetapi dia menyadari penuh bahwa kemenangan-kemenangan yang dia raih semata-mata karena anugerah Allah. Haleluya. Saya percaya apa yang Tuhan taruhkan di hati kita hari-hari ini, apa yang Tuhan percayakan itu karena pemberian, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanku semata-mata. Maka saudara setiap hari akan menikmati anugerah Tuhan. Saudara akan terus bersyukur apapun yang saudara alami, saudara tetap bersyukur. Dan saudara tetap bisa bernyanyi dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berkata selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, proses yang setiap hari kita alami itu justru menjadi sebuah kenikmatan. Ketika kita menaiki tangga-tangga kesuksesan, ketika kita menuju tangga-tangga keberhasilan, justru dalam setiap harinya
proses setiap hari kita nikmati berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika kita ada dalam puncak karir, haleluya, maka kita katakan ini semua hanya karena kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang bekerja keras dibutuhkan untuk sukses. Tetapi ingatlah bahwa kerja keras bukanlah segalanya. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan keberhasilan itu kepada kita, maka sekuat apapun kita berusaha, itu tidak akan berhasil. Saudara, lihatlah kenyataan bahwa banyak orang yang kerja keras, tetapi tidak pernah berhasil dalam hidup. Lihatlah saudara kenyataan itu. Jadi kalaupun saudara hari ini berhasil, jikalaupun hari ini saudara sukses, jikalaupun saudara hari ini berhasil mencapai apa yang saudara capai hari ini, sadarilah bahwa itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sadarilah Tuhan yang memampukanmu, sehingga keberhasilan yang saudara dapatkan itu bermakna dalam kehidupan saudara, dan bukan sebaliknya menjadi beban buat saudara. Haleluya. Saudara, kalaupun saudara berhasil, itu karena pemberian Tuhan. Kalaupun kita berhasil, kalaupun kita bisa capai hari ini yang kita bisa capai, itu hanya karena pemberian Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang membuat kami sadar betul apapun yang kami capai hingga hari ini itu karena pemberian, karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau tetap cinta Engkau dan kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali kepada Ibu Elizabeth untuk memimpin kita lebih lanjut. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita menyadari, kita kembali diingatkan bahwa keberhasilan yang kita miliki, bahkan apapun yang kita punya saat ini, semuanya itu karena pemberian Tuhan. Sehingga tidak ada yang kita sombongkan. Bahkan kita akan belajar terus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berkata pagi hari ini, aku tidak akan gentar, karena Tuhan ada di sisi kita. Percayai bahwa ketika kita mengalami satu titik seolah-olah dalam lembah kelam, pagi hari ini kita berkata, aku tidak akan takut Tuhan. Selama Tuhan beserta dan diam di dalamku, aku percaya berkat-Mu, anugerah-Mu menyertaiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sembah Kau Tuhan.
kebajikan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari percayai, katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami percaya, berkat-Mu melimpah memenuhi kami. Asalkan Tuhan ada dalam kami, itu cukup bagi kami. Asalkan Engkau bersama kami, itu cukup Tuhan. Selama Tuhan ada, Kau tidak tinggalkan kami. Kami hidup, kami berhasil, kami dimampukan melewati bersama Tuhan. Engkau yang kami pegang, iman kepadamu, kepada Yesus. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Tak terselami jalan-jalan-Mu, tak terpikirkan oleh pikiran kami. Tapi yang kami percaya, yang Kau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu terus bangkitkan iman kami, memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu, tidak tergoncangkan oleh apapun. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Lakukan Tuhan mujizat-Mu. Jika hari-hari ini banyak anak-anak-Mu sedang berdoa secara khusus, biarlah anugerah-Mu menyertai dan mengerjakan hal yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ketetapan Tuhan selalu yang terbaik, dan hidup kami ada dalam pemantauan, dalam perhatian-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekuatan
dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Sukara derita bergantian memperkuat imanku. Percayai tiap hari Tuhan beserta kita, dan Dia mengangkat bila kita jatuh. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, menguatkan hati, dan sesuai hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Sukara derita bergantian memperkuat imanku. Sukara derita bergantian akan memperkuat imanku. Sukara derita bergantian akan memperkuat imanku. Iman kami semakin teguh dan semakin percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, pemantauan-Mu, dan Engkau memperhatikan kami secara khusus. Bersyukurlah kami, berbahagialah kami jika kami diperhatikan Tuhan secara khusus. Karena itu kami akan belajar terus untuk memperhatikan Tuhan secara khusus, khususnya dalam mencari Engkau setiap pagi. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan terus kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu, dan hal yang ajaib Engkau kerjakan bagi setiap kami. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan, penghormatan, biarlah lebih kurang 1 jam lebih ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan disukakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dimateraikan dengan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hidup kita untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Di akhir acara kita pagi hari ini, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha pekerjaan karirmu, diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi buat setiap kita. Biarlah kita tetap percaya, tetap semangat, tetap cari Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan
dan hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati, dan besok pagi kita akan ketemu kembali di hari ke-22. Pastikan setiap kita ada di hadirat Tuhan di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.